Di dalam aturan syariat itu ada aturan adab yang berhubungan dengan Allah, ada juga dengan makhluknya, ada juga dengan dirinya sendiri. Dulu kita pernah bahas itu. Nah, di antara syariat Islam itu adalah berpakaian. Jadi kaum muslimin harus berpakaian. Apakah ada manusia yang tidak berpakaian? Ada. Nah, hari ini dalam teori antropologi, orang yang tidak berpakaian itu tidak beradab atau peradabannya masih terbelakang. Nah, Islam itu jelas adalah risalah terakhir. Wa khatamar risalat bil Islam, wa khatamal kutub bil Quran, wa khatamar rusul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah menutup risalah itu dengan Islam, menutup kitab-kitab wahyu yang diturunkan dari langit dengan Al-Quran, dan menutup pada Rasul yang diutus dengan sosok Muhammad SAW. Tidak akan ada lagi aturan setelah turunnya Islam, setelah turunnya Al-Quran. Maka tidak akan ada yang sempurna aturannya kecuali Islam. Di antara kesempurnaan itu adalah berpakaian. Sekian banyak ayat, hadis menjelaskan tentang syariat berpakaian ini. Di antaranya kita coba bacakan beberapa ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat ke-31. Tadi dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kita manusia, ambillah oleh kalian perhiasan kalian di setiap masjid. Dan makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ayat ini berbicara khusus mengenai adab masuk masjid. Kalau masuk masjid, pastikan khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Apa yang maksud dengan perhiasan di sini? Min thiyabin satiratin li'auratikum wa nadhafatin wa taharatin wa nahwi dzalik. Nah, Imam As-Sa'di dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa perhiasan yang maksud adalah baju-baju yang menutupi aurat. Ya. Kemudian bajunya tersebut nadhafah wa taharah, bersih dan suci dari najis. Nah, tentu berbicara aurat berbeda antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu ma baina as-sarrah ila rukbatain, apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Nah, ada ikhtilaf sedikit. Apakah antara pusar dan lutut atau apa yang ada di antara pusar dan lutut? Nah, ini di kalangan ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang menetapkan dari pusar sampai lutut itu aurat, paha laki-laki itu aurat. Bagaimana dengan pesepak bola misalkan, pebulu tangkis gitu kan? Nah, itu di sebagian ulama mengatakan paha laki-laki itu tidak aurat. Yang aurat itu antara apa yang ada di antara pusar dan lutut, begitu. Karena ada hadis juga nanti ketika Nabi Muhammad SAW beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, si lututnya terbuka, ya, jadi si jubahnya itu tersingkap gitu ya di lutut. Dan Nabi Muhammad tahu dan tidak menutupnya. Ada Umar datang, sama aja. Tetapi ketika Utsman datang, Nabi Muhammad mengelurkannya. Karena kedekatan Nabi dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sangat dekat, tetapi kedekatannya mungkin kan berbeda-beda seperti kita saja. Nah, ini juga menguatkan yang berpendapat bahwa yang jadi aurat itu antara pusar dan lutut. Tetapi sebaiknya al-afdal al-khuruj minal ikhtilaf mustahabbun. Keluar dari ikhtilaf itu dianjurkan. Ya, sebaiknya laki-laki, bapaknya atau anak laki-lakinya dari pusar sampai lutut bisa tertutup. Itu lebih afdal, lebih ikhtiyati, ya, lebih hati-hati. Kalau perempuan, ya seluruh anggota tubuhnya adalah aurat. Makanya nanti dalam pakaiannya berbeda, harus ditutup seluruhnya. Meskipun nanti di dalam hadis dikatakan illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak
tangan. Berarti seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi bagaimana kalau ditutup seluruhnya seperti masa pandemik ini? Nah, itu al-afdal, lebih utama. Meskipun membahas tentang burqa, membahas tentang apa namanya? Cadar, dari dulu juga mukhtalaf, diperselisihkan. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, ada yang menyatakan afdal. Ya, setidaknya boleh. Tidak ada yang mengharamkan, tidak ada ya. Tidak ada. Wah, ini mah enggak, tidak ada. Di kalangan ulama salaf tidak ada yang kemudian melarang gitu ya. Di antaranya mewajibkan, mensunahkan, membolehkan begitu. Baik. Selanjutnya dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai manusia, anak cucu Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian. Yuwari sawatikum warisha, ini fungsi pakaian. Satu, yuwari sawatikum, menutupi aurat. Yang kedua, warishan, apa? Dan menjadi perhiasan. Jadi ada dua fungsi. Satu, menutup aurat, dan ini yang paling mendasar. Yang kedua, rishan, menjadi perhiasan. Enak sekali kalau orang berpakaian. Enak dilihat, nyaman juga disikapi ataupun dilihat. Kalau orang tidak berpakaian kan kita jadi risih gitu kan. Nah, enak sekali dilihat. Bagaimana ketentuan syariat dari bentuknya? Apakah harus jubah gitu, atau potongan payung, atau kulot, atau gimana? Itu tidak ditentukan. Urusan itu tidak ditentukan. Yang paling penting pertama menutup aurat. Urusan risha menjadi enak dipandang, fashionable lah gitu ya. Itu mah silahkan, al-'adah muhakkamah. Itu menjadi sebuah adat yang bisa menjadi hukum. Kalau di Indonesia rata-rata kan ibu-ibu potongan payung gitu ibu namanya ya. Nah, potongan payung atau apa mau jubah ya silahkan saja, enak-enaknya saja. Bagaimana kalau mirip dengan orang Arab? Tidak jadi masalah. Ya, apalagi di masa kini urusan fashion itu kan bisa tidak bias ya, tidak bias kesukuan lah. Pokoknya mah nutup aurat bagi seorang muslim sudah tidak aneh gitu kan. Ketika pakaian hari ini di Indonesia kok mirip di Arab ya. Di Amerika pun hari ini seperti itu, ya yang silahkan saja. Urusan risha, urusan perhiasan, fashion silahkan. Tetapi yang paling penting itu yuwari sawatikum, auratnya tertutup begitu. Jangan sampai fashionnya diutamakan, auratnya kelihatan. Yang paling utama walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih utama. Dan ketakwaan itu bukan ada di hijabnya. Ada yang berhijab tapi tidak bisa menjaga sikap, banyak. Walibasut taqwa zalika khair. Tapi jangan dibalik juga. Yang penting mah ini hatinya, gitu. Gak apa-apa ininya kelihatan aurat tapi hatinya takwa. Tidak mungkin orang bertakwa kemudian tidak melaksanakan syariat. Fahaitsu ma wujida syar'u fasammal maslahah. Dimanapun ada syariat pasti di sana ada kemaslahatan. Baik. Selanjutnya ada lagi surat An-Nahl ya. Ini dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang pakaian. Surat An-Nahl ayat ke-81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana." Dan Allah menjadikan untuk kalian dari apa yang Ia ciptakan sebagai naungan, dan Allah pun menjadikan untuk kalian dari gunung-gunung sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah menjadikan untuk kalian itu pakaian-pakaian yang akan melindungi kalian dari panas. Wa sarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian-pakaian yang akan menjaga kalian dari ba'sakum, serangan musuh, ya, baju perang begitu ya. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Seperti itulah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian supaya kalian berserah diri. Baik. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu
malam yukhalidhu israfun au makhilatun. Makanlah kalian, minumlah kalian, bersedekahlah kalian, berpakaianlah kalian selama tidak bercampur untuk melakukan hal tersebut apa? Israfun, berlebih-lebihan, au makhilatun, atau sombong. Jadi berpakaian itu tidak boleh israf, tidak boleh sombong. Karena apa namanya? Banyak uang beli pakaian yang apa namanya? Dengan kain yang sangat banyak, yang sangat mahal sampai digusur gitu ya. Seperti pakaian pengantin gitu ya. Pengantin kan sampai panjang. Itu israf itu Ibu. Ya. Itu apa namanya? Apakah itu lebih baik? Tidak lebih baik. Yang namanya israf itu tidak ada yang baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Ya secukupnya saja. Apalagi kalau ada makhilah, apa? Kesombongan ya, ketika berpakaian. Jadi berlebih-lebihan dan sombong itu dilarang oleh syariat ketika berpakaian. Apalagi sombong kurang bahan. Nah, itu jauh lebih dilarang lagi ya. Berlebih-lebihan sombong itu dilarang. Apalagi kalau kurang bahan sombong gitu kan. Kayak orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong mah ya bukan wajar lah. Apa namanya? Ya tidak ya tidak baik gitu. Tapi leheung keneh itu kaya sombong daripada miskin sombong. Baik. Nah, kita masuk. Mohon maaf ini tidak dituliskan slide bahasannya. Ini kita masuk kepada adab. Kepada adab berpakaian. Ini yang pertama ya. Yang pertama, tidak memakai pakaian dari sutra bagi laki-laki. Ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj." Janganlah kalian memakai harir dan dibaj. Harir dan dibaj itu semakna apa? Sutra. Ya, dibaj itu semacam sutra. Jenis dari sutra. Wala tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Dan janganlah kalian minum menggunakan bejana cangkir emuk ya dari emas ataupun perak. Tidak boleh Nah ini tatakan ini perak bukan? Oh bukan, stainless ini ya. Tidak jadi masalah ya. Jadi gelas, mug dan lain sebagainya, alat minum tidak boleh dari emas ataupun perak. Emas tidak boleh, perak tidak boleh. Karena nanti ada dalam beberapa hal emas tidak boleh, perak boleh. Nah, ini wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan menggunakan piring dari emas ataupun perak. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena gelas emas atau perak, piring emas atau perak itu adalah bejana yang digunakan oleh mereka orang kafir di dunia dan bukan untuk kita. Emas dan gelas, piring dari emas dan perak itu adalah bejana yang kita gunakan nanti di akhirat. Begitu. Jadi ini larangan. Tetapi berhubungan dengan pakaian, dalam hal ini tidak boleh memakai pakaian dari sutra bagi laki-laki. Bagi laki-laki, karena mohon maaf ini tidak dikutip hadis-hadis yang lain. Jadi kalau untuk perempuan itu halal. Jadi hurrima itu lizukuri ummati, kata Rasulullah. Jadi hurrimal hariru lizukuri ummati. Diharamkan sutra itu bagi laki-laki dari umatku. Jadi para bapak, para pemuda, akang-akang itu tidak boleh menggunakan sutra, baik baju ataupun celana. Meskipun nanti ada bagaimana kalau hanya tempelan saja. Ya, sebaiknya juga dihindari saja kalau memang lil ikhtiyati. Kalau ibu-ibu boleh tidak pakai sutra? Boleh kalau ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu bajunya dari sutra boleh. Makanya, gening di sini kan ada pabrik sutra, tidak apa-apa. Tapi itu untuk ibu-ibu gitu ya. Untuk ibu-ibu ataupun untuk pemudi, bagi akhwat, bagi muslim perempuan atau muslimah. Baik. Kemudian, nah ini dia, tidak isbal karena sombong. Nah, isbal itu apa?
memakai celana, sarung atau jubah yang kemudian menutupi kedua mata kaki. Itu definisi para ulama. Jadi isbal itu pakaian menjulur ke bawah sampai menutupi kedua mata kaki. Di sini ada ikhtilaf, ada mukhtalaf ya, diperselisihkan. Karena hadisnya juga ada yang umum. Yang umum itu Rasul sallam mengatakan bahwa pakailah pakaian atau izar sarung itu setengah betis atau di atas kedua mata kaki. Ya, karena hal itu termasuk kesombongan. Man jarra thawbahu jarrallahu ilan nar. Barang siapa yang menyeret pakaiannya, maka Allah akan menyeretnya ke neraka. Ini hadis umum. Hadis yang umum. Nanti ada hadis yang khusus. Di antara saya kutip yang ini ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Mohon maaf, ini buat laki-laki Bu ya. Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret bajunya karena sombong. Ya mungkin berlaku juga sebetulnya untuk perempuan. Tapi urusan isbal ini ya, kaki celana di bawah kedua mata kaki itu isbal. Nah, ini yang dilarang secara umum. Tetapi di dalam hadis ini ada pengikatnya, taqyid namanya. Taqyid atau batasan apa? Khuyala'a. Jika itu dilakukan karena sombong. Ya. Nah, lebih jelas lagi ada hadis ya. Hadis riwayat Bukhari, riwayat An-Nasa'i, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini meriwayatkan, banyak yang meriwayatkannya. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah begini, la man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret ya, menyeret itu berarti sampai laput gitu ya. Bajunya karena sombong khuyala, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Qala Abu Bakrin. Nah, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahada shiqqai izari la yastarhi." Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu sarungku ini suka melorot ke bawah sampai menutupi kedua mata kaki ya. Suka melorot, la yastarhi ila anta ahad, kecuali kalau saya betul-betul perhatikan ya, atau saya ikat begitu ya. Jadi kalau tidak diikat mah memang melorot. Sadar betul Abu Bakar As-Siddiq kalau bajunya itu menutupi kedua mata kaki. Bagaimana jawaban Rasulullah? Kata Rasul, innaka lasta mimman tasna'ul khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Jadi ada takyid. Apa takyid itu? Pengikat atau batasannya sombong. Kenapa? Dalam konteks waktu itu orang-orang jahiliyah kalau membuat baju, dia orang kaya ingin memperlihatkan kekayaannya. Di antaranya apa? Membuat baju itu sampai menghulur, sampai diseret, saking punya banyak harta lah begitu ya, termasuk untuk berpakaian. Waktu itu makanya konteks di zaman itu orang yang menyeret baju itu adalah orang yang menyombongkan diri. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq yang memang tidak sengaja, tetapi beliau sadar betul kalau bajunya suka menutupi kedua mata kaki. Kata Rasulullah, engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Maka kata Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar, ketika membaca hadis-hadis yang sifatnya mutlak, yang sifatnya umum, ketika ada hadis yang muqayyad, yang membatasi, wajib dipaketkan. Artinya yang menjadi alasan utama itu yang muqayyad, apa? Khuyala. Makanya berbicara kita hari ini kan pakaian kan bagian dari budaya. Ya, ada pakaian budaya seperti di Sunda teh. Kebaya, baju bodo di Sulawesi dan lain sebagainya lah. Ini kan budaya. Ketika budaya di kita memakai celana panjang ya,
Kan zaman Rasulullah bukan celana panjang dia, rata-rata pakai jubah. Pakai celana itu terlihat sopan bagi dirinya dan juga orang lain, ya seperti kita ini. Rata-rata menutupi, ya standar lah, tapi menutupi kedua mata kaki. Lamun cingkrang teka tinggal cingkrang. Nah, kita untuk yang cingkrang, ini bagus bagi secara pribadi dan memang tidak dipermasalahkan. Cingkrang itu menyalahi syariat tidak? Oh tidak. Rasul pakaiannya seperti itu. Tidak melampaui kedua mata kaki. Di atas mata kaki tidak isbal. Itu Rasulullah. Jadi kalau saya punya beberapa celana yang tidak isbal, enakeun gitu, harampang. Tidak salah. Tapi kemudian apakah salah ketika celana menutupi kedua mata kaki? Tapi standar kesopanan adab di kita itu tidak menunjukkan kesombongan. Maka itu tidak jadi masalah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sadar betul pakaiannya menghulur menutupi kedua mata kaki. Tapi kata Rasulullah, innaka lasta mimman tasnaul khuyala. Engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Begitu. Meskipun nanti ada yang keras sekali. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani keras sekali. Pokoknya kalau isbal haram. Saya Ibnu Utsaimin sama juga keras sekali. Nah, ya kita mah terlalu keras tidak lah. Gitu. Tapi jangan juga meremehkan. Cingkrang nih, ngarewa cingkrang. Hati-hati ibu, jangan menyebutkan cingkrang ngewa. Itu sunnah Rasulullah SAW. Saya katakan, itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya bapak tidak bisa melakukan itu, al-afdol. Kalau menurut saya itu lebih utama. Karena Rasul melakukan itu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad tidak cingkrang? Nabi Muhammad cingkrang. Gitu ya. Para sahabat juga seperti itu. Dalam konteks waktu itu. Tetapi kemudian bukan berarti kita menyalahkan yang kemudian celananya menutupi kedua mata kaki. Kenapa? Karena ini al-adah muhakkamah. Bagian dari adat kita dan ini sopan di antara kita kalau seandainya tidak terlalu berlebihan. Kecuali kalau berlebih-lebihan. Kan ayahnya anu ditijak gitu ya, Bu. Anu ditijak kan itu. Yang diinjak kan. Celana sampai diinjak, itu mah terlalu berlebih-lebihan ya. Ini standar saja begitu. Taib. Selanjutnya memakai baju putih. Nah, ini Rasulullah SAW suka sekali dengan baju putih. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad bajunya hanya berwarna putih saja, tidak juga. Ya, tetapi Nabi Muhammad SAW suka sekali dengan baju putih. Jadi usahakanlah dari sekian banyak baju yang ada, utamakan ada yang putihnya. Terutama untuk melakukan ibadah, sholat ya, ke masjid, Jumatan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ilbasu al-bayadha, ilbasul bayadha fa innaha atharu atyab, wa kaffinu fiha mautakum. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih, jubah putih, kemeja putih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena putih itu lebih bersih, lebih suci, dan lebih baik. Athar wa atyab. Nah, ini pujian Rasulullah terhadap baju berwarna putih. Wa kalfinu fiha mautakum. Dan kafanilah oleh kalian juga orang yang mati di antara kalian dengan kain berwarna putih. Maka rata-rata kan boleh berwarna putih kan? Karena memang juga ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti warna yang lain tidak boleh. Nabi Muhammad juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah memakai baju berwarna merah, kemerahan. Ya, kata Al-Barra radhiyallahu an, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an. Rasul itu ibu fisiknya itu badannya itu marbu'an, tegap. Bahkan nanti ada kitab Kutayyib ya, kitab kecil membahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, keseluruhan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW termasuk fisiknya. Jadi fisiknya itu tangannya besar, dadanya bidang dan tebal, marbu'an ya. Bahkan ada yang berani mengatakan perut Nabi Muhammad itu six pack. Sampai ada berani. Karena memang saking sempurna fisik Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Sahabat ketika melihat Nabi Muhammad ketika bulan purnama yang begitu indah, tetapi ketika datang Nabi Muhammad, demi Allah aku melihat Nabi Muhammad dan bulan purnama, Nabi Muhammad itu jauh melampaui indahnya bulan purnama, saking gantengnya ya. Fisiknya itu kan tidak terlalu tinggi, terlalu pendek,
Kemudian badannya, dadanya bidang, tebal gitu kan. Kemudian tangannya besar. Sampai, pokoknya ideal lah. Mungkin bisa dibayangkan. Yang ideal itu perutnya buncit tidak. Nah, kalau buncit kan tidak. Nah, itu marbu'an ya. Wa qad ra'aitu fi hullatin hamra. Dan sungguh aku pernah melihat beliau memakai hullah hamra, ya, baju berwarna merah, ya. Ma ra'aitu syai'an qad ahsanu minha. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari itu. Gagah sekali Nabi Muhammad SAW ketika memakai baju merah tersebut. Artinya baju Nabi Muhammad itu putih itu paling sering. Merah ada. Kemudian nanti ada membahas warna hijau juga ada, ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya pakaian tertutup bagi muslimah. Nah ini khusus bagi perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat apa? Saya lupa lagi. Surat Al-Ahzab ya Bu ya. Al-Ahzab ayat berapa? 50-an kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka yudnina 'alaihinna, mengulurkan 'alaihinna atas mereka. Alaihinna, nah ini kalau dalam kajian bahasa, alaihinna atas keseluruhan tubuhnya, alaihinna min jalabibihin, dari jilbab-jilbab mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Hal itu akan lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan bukti keadaan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi untuk perempuan itu yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Seluruh badannya itu harus tertutup, seluruhnya, tidak terkecuali. Makanya dari ayat ini, kalau nanti kita berbicara tentang pendapat para ulama, di antaranya ada yang mewajibkan seluruh tubuhnya ditutup, wajahnya ditutup, tangannya pun ditutup. Pernah Ibu lihat seperti itu? Ya, ditutup seluruhnya. Ini pakai matanya mana itu kan? Ditutup. Cuman ini kain carang yang bisa melihat. Ada juga nanti yang hanya matanya sebelah yang dibuka. Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Gitu. Ada juga, ya. Tangannya juga ditutup. Nah, tetapi kemudian nanti ada hadis dari Asma, tentang Asma, ya. Adiknya Siti Aisyah radhiyallahu an, adik ipar Nabi Muhammad SAW, ketika memakai baju, kata Rasulullah, wahai Asma, tidak pantas bagi seorang muslimah yang balighah kemudian terlihat badannya illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka kebanyakan ulama menegaskan bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan. Tetapi ada yang mewajibkan burqa, ada, ya. Apalagi kalau seandainya wajahnya katanya cantik, betul, menariknya. Saya ngajar di kampus ini, di STIP, ada di antaranya mahasiswi itu yang kemudian sadar, bukan sadar, ingin pakai cadar. Kenapa ingin pakai cadar? Sesenai dulu menuju santri, kelasnya sok dipisah, gitu kan, suka dipisah. Dengan ikhwan jarang ketemu. Sekarang jadi mahasiswa, masya Allah, ya, kegiatan, apalagi kadang suka bareng-bareng. Kadang saya risih gitu ya, ketika ngobrol dan sebagainya. Akhirnya saya sepertinya lebih aman ditutup. Ini kan sebuah usaha yang sangat terhormat gitu ya. Ada kerisihan seperti itu, ya silakan. Dan tidak ada yang melarang untuk pakai burqa. Apalagi sekarang menjadi tren, ya. 1,5 tahun ini kan cari tren cuma ditutup gitu kan. Meskipun ditutupnya ada yang pakai burqa, ada juga yang pakai masker, ya. Kan burqa juga masker gitu sebetulnya, ya. Dan lain sebagainya. Tetapi kemudian aurat perempuan itu seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketika perempuan muslimah memakai pakaian seperti itu, zalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Itu langsung dikenal, ini muslimah. Meskipun hari ini juga ada yang memakai pakaian tertutup
seperti wanita muslimah ada. Di Yahudi Ortodoks, kalau ibu pernah lihat di Israel ada Yahudi Ortodoks, pakaiannya pakai burqa, tertutup seluruhnya. Loh, bahkan saya pernah ditanya di salah satu kajian dulu di kajian ibu-ibu, katanya ini kan tasyabuh terhadap Yahudi. Yahudi kan yang pakai cadar mah. Nah, jadi jangan salah ibu. Di dalam Yahudi itu kan nanti rujukannya di antaranya adalah Taurat. Nanti dalam Taurat itu ada syariat yang sama dengan kita. Karena kan syariat Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW berbeda. Tapi ada yang sama. Di antaranya apa? Di antaranya adalah syariat pakaian bagi perempuan. Sama umat Nabi Isa juga. Makanya coba lihat biarawati. Biarawati itu kan pakai jilbab juga. Nah, dalam tanda kutip bukan jilbab apa. Pakaian tertutup seperti itu juga. Antara di kos kakinya ada cingkrang gitulah. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa? Dan memang dalam agama mereka seperti itu. Ya, merujuk kepada kitab Samawi juga. Ada yang sama. Contoh menyembelih. Dalam Injil dan Taurat menyembelih dengan kita sama. Makanya dihalalkan halul lakum, halal bagi kalian apa? To'amuhum, makanan mereka. Maksudnya apa? Sembelihan mereka. Sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kita. Kenapa? Karena syariat di dalam Taurat dan Injil untuk menyembelih sama dengan Islam di dalam Al-Quran. Begitu. Kecuali kalau Yahudinya sudah melanggar syariat Tauratnya. Atau Nasrani melanggar syariat Injilnya. Jangankan Yahudi dan Nasrani. Ada Muslim mencitna tidak sesuai dengan syariat Islam. Halal haram? Haram meskipun Muslim gitu kan. Nah begitu pun dengan Yahudi dan Nasrani. Baik. Selanjutnya, tidak memakai cincin emas bagi laki-laki. Nah ini, ada yang bagi laki-laki dilarang, bagi perempuan tidak. Tadi, pakaian sutra bagi laki-laki dilarang, perempuan tidak jadi masalah. Cincin emas, ya, cincin. Nah, kalau berbicara cincin itu hukumnya apa? Bagi laki-laki. Sunnah, ini yang masyhur. Sunnah. Nabi Muhammad pakai cincin. Dan cincin Nabi Muhammad itu dari apa? Ada beberapa cincin Nabi Muhammad. Di antara ada cincin dari perak yang ada naqsyuhu Muhammadur Rasulullah, yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada juga cincin hajar habsyiyun, batu dari Habash. Batu Habash itu ternyata batu akik. Persis kan Garut mah batu akik. Jadi pakai batu akik itu sunnah. Betul. Rasulullah SAW itu senantiasa memakai cincin, ya. Meskipun nanti ada aturannya, ya. Ini jangan dulu ke emas, ya urusan emas. Cincin dulu lah. Singkat cerita, bagi laki-laki itu cincin itu sunnah. Kalau pakai cincin silakan, ya. Tidak jadi masalah. Tetapi aturan memakai cincin laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau bagi perempuan, pakai cincin ibu di jari yang mana? Jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jari yang mana yang bagi perempuan yang boleh? Jari manis. Jari kelingking nggak boleh. Jari tengah boleh tidak? Tuh ibu ada yang pakai di jari tengah. Bu ya, di jari telunjuk boleh tidak? Ibu-ibu mah bebas, pilih baik 10-an lagi mangga. Iya, betul. Ibu-ibu mah ibu mau dimanapun silahkan. Tapi kalau laki-laki di jempol tidak boleh, di telunjuk tidak boleh, di jari tengah tidak boleh. Al-khinsor, al-binsor, terutama al-khinsor yang boleh. Jari tengah, jari manis. Nabi Muhammad di jari manis. Dan melarang di jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol. Kalau ibu-ibu tidak dilarang, mangga ibulah tesawios. Mau di jari tengah. Kalau laki-laki di jari manis. Kemudian nanti di al-binsor di jari kelingking itu mukhtalaf. Tapi ada yang membolehkan antara dua jari ini, kelingking atau jari manis. Di tengah tidak boleh. Itu bagi laki-laki. Itu ada aturannya, ada hadisnya itu. Ya. Kemudian bahannya dari emas. Kalau bagi perempuan cincin dari emas boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau bagi laki-laki tidak boleh, dilarang, haram hukumnya malah. Ya, ternyata secara medis pun
Menurut riset yang ada, perempuan itu pakai emas itu tidak akan membahayakan. Tapi kalau bagi laki-laki cukup membahayakan. Terutama nanti ada efek ya, emas itu efek ke aliran darah. Kalau ibu-ibu mah darahnya keluar secara teratur bulanan. Makanya tidak jadi masalah. Tapi kalau laki-laki, ada laki-laki yang haid? Kan tidak ada. Di antara ini kajian medisnya ya, kajian medisnya. Meskipun mungkin kajian medis bisa juga ada yang yang kemudian memprotesnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam syariat tidak boleh pakai cincin dari emas. Tapi kalau dari perak boleh laki-laki. Kalau tadi kan mau cangkir emas, mau cangkir perak, tidak boleh baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kalau sutra perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Kalau cincin emas tidak boleh bagi laki-laki, tapi boleh perak. Kalau perempuan mau emas mau perak juga boleh-boleh saja. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hurrima libasul hariri waz-zahabi ala zukuri ummati wa uhilla liinasihim. Diharamkan pakaian sutra dan emas atas lelaki-lelaki dari umatku, tetapi dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka, bagi istri-istri mereka, bagi anak-anak perempuan mereka itu diperbolehkan atau dihalalkan. Ini hadis, mohon maaf ya, mungkin kurang pas, tapi nggak apa-apa, saya bacakan saja. Hadis riwayat Bukhari ya, di dalam Bukhari dari Anas bin Malik, kana naqshu khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata astur. Keadaan naqsh itu tulisan ya, tulisan lah sebenarnya ya. Tulisan cincin Nabi Muhammad SAW itu ada tiga baris. Muhammadun satrun wa rasulun satrun wa wallahu satrun. Ada Muhammad di atas, Rasul di tengah, Allah di bawah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Tetapi kemudian banyak sekali yang membuat cincin itu Allah dulu, Allah, Rasul, Muhammad. Bukan. Cincin Nabi Muhammad itu Muhammad, Rasul, Allah. Termasuk juga nanti ada bendera ya, ar-rayatus sud, bendera hitam, panji hitam. Ya, panji hitam itu diantaranya ada yang ada tulisannya ini ya, Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang sensitif itu ya, karena ISIS menggunakan itu. Bendera hitam bertuliskan putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada cap cincin Nabi Muhammadnya, begitu ya. Tapi saya kira ini hadis tentang ini. Min fiddah itu ada hadis ya, bahwa cincin Nabi Muhammad itu yang ada naqsyuhu, yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah itu dari perak. Jadi perak itu tidak jadi masalah. Baik. Selanjutnya, pakaian yang lain, sandal. Ada memakai sandal itu harus sempurna. Maksudnya apa? Kaki kita dua, maka sandal ini pakai pun dua, kanan dan kiri. Bagaimana kalau satu saja? Dulu kan waktu masih kecil, mun bade wudu teh hiji ewang jalan engklek gitu ya. Nah, ternyata itu tidak nyunnah, bahkan dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin wala khuffin wahidin liyakhla'huma jami'an aw liyamshi fihima jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian menggunakan satu sandal atau satu sepatu ya. Kalau mau lepas dua-duanya, kalau mau dipakai pakai dua-duanya. Jadi jangan sebelah-sebelah. Bagaimana kalau yang kanan berwarna kuning, yang kiri berwarna merah? Kan sekarang lagi tren ya. Itu mah tidak jadi masalah lah, ya. Tidak ada bahasan urusan itulah ya. Itu kan urusan kepantasan nantilah. Al-'adah muhakkamah, adat bisa jadi hukum. Tapi yang disebutkan di dalam hadis itu, kalau memakai sandal, kalau kanan kirinya full ada, maka pakai dua-duanya. Kalau cuma ada satu, berarti tidak usah dipakai saja. Apalagi kalau hiji ewang gitu ya. Nya hiji ewang gitu kan, itu tidak nyunah, tidak boleh. Itu harus diluruskan begitu. Selanjutnya,
Tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai pakaian perempuan atau perempuan menyerupai pakaian laki-laki. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ini yang umumnya dulu ya. Yang umumnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini menyerupai, Pak ya. Bukan menjadi, menyerupai. Ya, menyerupai. Di antara menyerupai itu kan bisa dilihat dari pakaiannya di antaranya. Nah, di antaranya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki memakai pakaian perempuan. Wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Dan Rasul melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Jadi memakai pakaian lawan jenis itu dilaknat oleh Rasul sallam. Dan ini menjadi bagian daripada tasyabbuh, al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, ataupun sebaliknya al-mutasyabbihati minan nisa birrijal, ya, menyerupai. Apalagi kalau seandainya merubah fisik perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan, atau yang disebut dengan transgender, ya, transgender. Jadi merubah penampilan jadi waria, itu dilaknat. Mohon maaf Ibu. Jadi seandainya ada keluarga, tetangga dan sebagainya ada yang melakukan itu, harus diingatkan bahwa Rasul melaknat. Disampaikan saja hadis ini. Sudah, pokoknya ini bukan pendapat kita, ini kata Rasul sallam. Itu dilaknat. Apalagi kalau seandainya disorientasi seksual. Ya, seperti amalu qaumi Lut, man ra'a minkum man amala qaumi Lut faqtuluh. Jelas Rasul. Barang siapa yang melihat barang siapa yang melakukan pekerjaan umat Nabi Lut, yaitu laki-laki suka ke laki-laki, sodomi, bunuhlah oleh kalian. Bahkan pembunuhan ataupun had hukuman bagi homoseksual jenis gay itu. Para sahabat ada perbedaan pendapat antara siapa Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Kalau kata Ali, dibunuhnya itu dengan dibakar. Saking parahnya dosa ini. Di satu sisi khilafus syariah, menyalahi syariat, di sisi lain khilafut tabi'ah, menyalahi tabiat. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas dilemparkan dari tempat yang tinggi, dibalangkeun, dialungkeun, bruk, pas sudah jatuh dilempari dengan batu sampai mati. Ngeri gitunya hukuman teh. Karena dosanya sangat berat sekali. Kalau Abdullah bin Abbas itu ngambil dari kisah kaum Nabi Lut, yang kemudian mereka itu kan disiksa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa, Bu? Satu apa? Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani mereka dengan hujan batu yang panas. Dihujani, berarti dilempar dari atas. Maka kata Abdullah bin Abbas, dilemparkan dari atas. Ya. Kemudian dan apa lagi? Dan as-soihah kan kaum Nabi Lut itu dengan suara yang sangat memengkikan telinga sampai memecah gendang telinga. Kemudian dan apa lagi? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi yang di atas menjadi di bawah. Maka kata Abdullah bin Abbas, dari atas jatuhkan dulu, setelah itu dilempari dengan batu sampai mati. Ngeri sekali, Bu. Kenapa? Karena memang ini lebih parah daripada zina. Zina yang ghair mahram gitu ya, laki-laki dan perempuan ghair mahram tanpa ikatan pernikahan berzina. Itu khilafus syariah, tapi tidak khilafut tabi'ah. Normal itu. Tapi menyalahi syariat, itu dirajam atau dijilid. Kalau yang ini sudah menyalahi syariah, juga menyalahi tabiat gitu. Maka lebih parah dari itu ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Memakai kanan dulu dan melepas kiri dulu. Ini jelas lah ya. Hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin.
apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, mulailah dengan yang sebelah kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Apabila melepaskan, mulailah dengan yang kiri. Litakun al-yumna awwalahuma tan'alu wa akharuhuma tunza'u. Jadikanlah yang kanan untuk mengawali dan yang kiri untuk melepaskan. Nah, ini hadisnya jelas ya, Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW. Jadi tidak asal-asalan juga begitu ya. Termasuk juga dulu kita bahas tentang adab makan harus dengan tangan kanan. Kemudian adab qada'il hajah, adab untuk buang air besar, ceboknya dengan tangan kiri. Jangan sampai ada pemikiran begini. Makan dengan tangan kanan enak. Rasa nasi teh kitu, pakai tangan kiri juga rasanya kitu. Dan kencau geus hayang amal soleh. Nah, itu ini yang membedakan antara logika kita dengan wahyu. Bahwa logika kita kadang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi tidak bisa membedakan mana yang berpahala dan mana yang berdosa. Nah, ada ruang adab di mana logika kita tidak selaras dengan hal itu. Oleh karena itu, akal kita ini harus dibimbing oleh wahyu. Sebenarnya namanya al-aqlus salim. Nah, ini juga ya sama menguatkan yang barusan, sama juga Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, keadaan Nabi Muhammad SAW, beliau suka mendahulukan yang kanan, apakah dalam memakai sandal ataupun menyisir. Jadi meskipun golep naka kiri, kanan dulu gitu Bu. Ya, kanan dulu yang dirapikan. Dibelah dua, kanan dulu gitu ya. Atau mau kan ke kiri ya. Nah, ini ke kiri, kanan dulu saja yang dirapikan. Nah, itu mah urusan dibelah dua, digolep pokoknya gelap gitu, diponi, diponi gimana ya, kanan dulu yang penting mah ya. Termasuk juga ketika mencukur Ibu ya, ketika dicukur kadang yang suka nyukur teh ujug-ujug ka dieu we. Ingatkan dulu, Kang pari dieu heula we. Ya. Kenapa? Karena memang ini sunnahnya Rasulullah senantiasa mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Wa fi sya'nihi wa tuhurihi, dalam bersuci seperti itu dan dalam segala sesuatu hal yang baik-baik Rasulullah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Begitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu mungkin yang ada lagi terakhir ini mungkin. Membaca doa ya, membaca doa ketika memakai pakaian, apalagi pakaian yang baru. Nah, ini sebetulnya banyak sekali ya doanya memakai pakaian. Kalau membaca, ada yang umum dulu Pak. Kalau ibu bapak sekalian mau melepaskan pakaian, membuka aurat, dimanapun, jin itu pandangannya tidak tertutup kepada kita. Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Jin hari ini bisa mengakses kita. Mungkin saja di sini ada jin yang ikut ngaji dengan kita. Ya kan, dalam surat Al-Jin itu kan dikatakan begitu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya kan? Bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekumpulan jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Jadi mereka ikut ngaji kepada kita. Mungkin hari ini di sini ada yang ikut ngaji, mungkin ya, dari jin-jin muslim ya. Mereka bisa mengakses kita, tapi kita tidak mengakses mereka. Bagaimana ketika kita membuka aurat? Kata Rasulullah, bainal jin wa auratina, saya lupa lagi lafaznya. Pokoknya maknanya antara pandangan jin dan aurat kita itu adalah bismillah. Jadi jangan lupa ketika mau melepaskan pakaian, baca bismillah. Bismillah itu pandangannya tertutup, tidak bisa mengakses kita. Ya, kalau di rumah ya usahakanlah jangankan mengakses kita di rumah, diusahakanlah jangan ada yang masuklah ke rumah. Bagaimana caranya? Wa innasyayatin la tanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang suka dibacakan surat Al-Baqarah. Sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah ketika di rumah supaya tidak ada makhluk lain yang hidup di rumah kita.
Begitu ya. Tetapi ketika mau melepas tetap bismillah. Nah, kalau memakai baju yang umumnya alhamdulillahilladzi kasani haza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, segala puji bagi milik Allah yang telah memberikan saya pakaian. Ya. Kalau ada pakaian baru, nah, biasanya kita mah baju lebaran saya gitu ya. Baju lebaran baru gitu ya. Ada ininya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban sammau bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Keadaan Rasulullah SAW apabila memakai baju yang baru, nah, pakai baju baru nih. Pakai baju baru, beliau menamanya dengan namanya. Apakah dia imamah, sorban, atau komison, atau kemeja, atau rida ya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu. Ini memakai doa, memakai baju baru. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, milikmulah pujian. An kasautanihi, engkau yang telah memberikan aku pakaian. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu kebaikan dari pakaian ini. Wa khaira ma suni'alahu, dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang dibuat untuknya. Jadi ini doa ketika memakai pakaian yang baru ya. Saking jarangnya, jadi saya juga tidak hafal doa ini. Tapi ini harus dihafalkan ya. Kalau ibu-ibu kan sering ya, biasanya ibu-ibu sering memakai pakaian yang baru. Wallahu taala alam. Sekian dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore ini tentang ada berpakaian yang ada di dalam kitab Minhajul Muslim ya. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.